Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Tafsir Al-Muyassar yang mana pada pekan yang lalu kita telah memasuki ayat yang ke-202 dari surat Al-Baqarah, dan untuk pagi hari ini kita akan mengkaji tafsir surat Al-Baqarah ayat 203. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واذكروا في أيام معدودات فمن تأجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو على الحصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالعزم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أنه عزيز حكيم. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 203, Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan ingatlah Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari-hari yang telah ditentukan. Faman ta'ajjala fi yaumaini, maka barang siapa yang tergesa-gesa untuk meninggalkan Mina fi yaumaini, pada hari yang kedua, yakni tanggal 12, fala isma alaih, maka tidak ada dosa baginya. Jadi jamaah haji yang dia mabit di Mina hanya 2 hari, tanggal 11, tanggal 12, maka enggak ada dosa, boleh. Wa man takhara fala isma alaihi, dan barang siapa yang mengakhirkan untuk keluar dari Mina sampai hari yang ketiga, yang tanggal 11, 12 dan 13 baru keluar dari Mina, fala isma alaihi, dan maka tidak ada dosa baginya. Liman ittaqa, bagi orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun, dan ketahuilah bahwasanya kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadhkurullaha tasbihan wa takbiran fi ayyamin qala'id wa hiya ayyamu tasriq al-hadi ashar wasani ashara wasalisa ashara min syahri dzulhijjah. Maka ingatlah kepada Allah dengan bertasbih kepadanya, bertakbir kepadanya pada hari-hari yang telah ditentukan, yakni tanggal 11, 12 dan 13, hari tasyrik. Ya, hari tasyrik, hari tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Maka kita jamaah haji yang ada di Mina diperintahkan oleh Allah untuk banyak bertasbih, bertakbir, ya, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kita yang tidak menunaikan ibadah haji, kita yang tinggal di rumah, ya, mungkin orang Lumajang tetap di Lumajang, ya, ikut gak ikut haji,
maka tanggal 11, 12, 13 kita diharamkan untuk puasa. Ya, jadi tanggal 11, 12, 13 kita diharamkan untuk berpuasa dan diperintahkan untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ayyamu tasriq, ayyamu aklin wa surbin wa dzikrillah." Hari-hari tasrik itu tanggal 11, 12, 13 hari untuk makan-makan, minum-minum dan berzikir kepada Allah. Ya. Kita bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sembunyikan pula saudara kita yang menunaikan ibadah haji diperintahkan untuk banyak bertakbir ketika tanggal 11, 12, 13. Bahkan kita haram untuk puasa. Mengapa? Karena hari itu hari untuk kita ya bersenang, makan, minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam istilah Jawa ya, istilah Jawa itu kalau Idul Adha dianggap ya raya gede, ya, lebaran yang besar. Mengapa? Kita diperintahkan untuk bertakbir mulai tanggal 9, 10, 11, 12, 13. Ya. Takbiran terus. Adapun untuk Idul Fitri, takbirannya ketika malam Idul Fitri. Misalnya sekarang ini Idul Fitri tadi malam. Ya, dan selesai ketika imam telah berdiri untuk berkhutbah, maka pulangnya nggak perlu takbiran lagi. Ya, kalau kita sholat di lapangan sana, ya, ketika pulang nggak ada syaratnya lagi, nggak ada sunahnya lagi untuk takbiran. Tapi kalau Idul Adha mulai tanggal 9, 10, 11, 12, 13 kita ke pasar takbiran, kita ke sawah takbiran, kita ke kantor takbiran, ya. Setiap selesai sholat 5 waktu takbiran. Itu sunnah yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Idul Adha ini orang Jawa mengatakan raya gede, ya. Kalau Idul Fitri raya cilik, ya, karena takbirannya hanya sebentar. Kemudian wattaqullaha, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya bahwasanya barang siapa yang dia ini tergesa-gesa meninggalkan Mina setelah 2 hari tanggal 12 maka enggak ada dosa. Tapi barang siapa yang mengakhirkan meninggalkan Mina sampai tanggal 13 maka tidak ada pula dosa baginya. Faman arada ta'ajjul wa kharaja min Mina qabla ghurubi syamsil yaum tsani 'ashara ba'da ramil jimar fala dzanba 'alaihi. Ya, barang siapa yang menghendaki untuk tergesa-gesa keluar dari Mina sebelum terbenamnya matahari tanggal 12, ya, setelah melempar jumrah maka tidak ada dosa. Jadi tanggal 12 melempar jumrah, ula, ya, kemudian wusta, kemudian akobah, masing-masing 7 kerikil. Jadi pada jumratul ula 7 kerikil. Bagaimana caranya? Apa 7 langsung dilemparkan sekali? Tidak. Kalau 7 kerikil dilemparkan sekali itu dihitung 1. Karena kadang-kadang saking semangatnya itu kerikil 7 gegem semuanya langsung dilemparkan sudah. Ini baru 1 lemparan itu. Jangan dikira langsung 7, ya. Jadi bismillah Allahu akbar lempar. Bismillah Allahu akbar lempar. Bismillah Allahu akbar lempar sampai 7 kali. Ya. Kemudian nanti pada waktu Jumratul Wusta sudah sama, ya. Bismillah Allahu akbar sekali langsung, ya. Kadang-kadang, ya, menunaikan ibadah haji tanpa ilmu, kadang-kadang sandal diantemno juga. Masya Allah, saking semangatnya katanya ngelempar setan, dari sepatu dilepas diantemno sudah sambil ngamuk, ya. Kita hanya diperintahkan untuk berzikir, ya, melemparkan santai saja, kadang-kadang sampai ya sepatu dilepas diantemno sudah, karena merasa ngantem setan. Ya, kalau kena temannya kan malah penyok itu. Ya. Jadi jangan berlebihan. Kadang-kadang juga batunya rodok gede.
Ini juga berlebihan itu. Batunya hanya batu kerikil, kecil-kecil. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, santai. Padahal waktu besar, ya, seperti kericak itu, diwantem, kena temanyangan mah penyok itu, ya, nggak boleh berlebih-lebihan. Ketika menghendaki untuk nafar awal itu tanggal 12 sudah keluar dari Mina, maka dia harus keluar dari Mina sebelum terbenamnya matahari. Jadi sebelum terbenam matahari dia harus meninggalkan Mina kalau menghendaki nafar awal. Tapi ketika menghendaki nafar awal, lah kok maghrib masih di Mina, maka wajib untuk nafar sani. Ya, karena kita juga nggak ngerti habis isya baru keluar di Mina, nggak ada itu. Kalau sudah datang maghrib, dia tidak boleh keluar dari Mina. Ya, dia harus merubah dari nafar awal menuju nafar sani. Yang dimaksud nafar sani keluar dari Mina ketika tanggal 13 Dzulhijjah. Wa ta'akhur afdal. Tapi ketika nafar sani itu lebih utama. Mengapa? Kita lebih banyak berzikir, ya, kita lebih banyak berdoa, kita banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Mengapa harus tergesa-gesa? Ya, wong tunggu haji itu sampai 30 tahun. Mengapa kita harus tergesa-gesa? Tunaikan bahkan dengan yang paling sempurna. Ya, kita nggak perlu tergesa-gesa. Ya, ambil nafar sani itu lebih utama karena lebih lama di Mina, lebih banyak berzikir, memuji Allah, menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'khur afdal li'annahu tazawwud fil ibadah waqtidaan bi fi'lin Nabi alaihi salatu wasallam. Maka untuk nafar sani keluar dari Mina tanggal 13 itu lebih utama karena dia lebih menambah dalam ibadahnya sekaligus menyontoh praktek Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khafullah ayyuhal muslimun wa raqibu fi kulli a'malikum wa'lamu annakum lahi wahdah tuhsaruna ba'da mautikum lil hisab wal jaya. Dan takutlah kalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang muslim, dan senantiasa iringi, ya, perbuatan kalian dengan takwa kepada Allah. Dimanapun kita takwa. Nabi telah memberikan peringatan, memberikan wasiat kepada kita, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, di kantor takwa, di pasar takwa, di jalan takwa, dimanapun takwa. Jangan hanya di masjid takwa, ya, di masjid takwa, tapi kalau di kantor nggak takwa, sehingga korupsi. Di pasar nggak takwa, ngurang-ngurangi timbangan. Di jalan nggak takwa, lirik hal melihat sesuatu yang haram. Ittaqillah haitsuma kunta. Takwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Ya, kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bisayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ikuti perbuatan salah, perbuatan dosa dengan amal soleh. Jadi kalau kita, ya, mungkin terpeleset berbuat dosa, langsung ganti dengan amal soleh. Kata Nabi, tamhuha. Ya, perbuatan soleh ini akan menghapus dosa yang baru kita lakukan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ya, dan pergauli manusia dengan pergaulan yang sebaik-baiknya. Ya, jangan sampai ada orang mengatakan itu sombong, itu angkuh, ini macam-macam. Ya, pergauli manusia dengan sebaik-baiknya. Jadi tidak pilih-pilih. Ya, siapapun dia, selama muslim kita muliakan. Apapun warna kulitnya kita muliakan. Apapun warga negaranya kita muliakan. Karena muslim itu adalah bersaudara. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum." Ya, seorang mukmin itu bersaudara, maka ketika berkelahi mereka damaikan, jangan dipanas-panasi. Ya, jadi kalau mereka terjadi perselisihan sehingga mungkin saling mengambil macam-macam, jangan dipanas-panasi, tapi damaikan mereka. Ya, kemarin sampean dapat salam dari siapa? Dari fulan. Ya,
sehingga mengurangi, mungkin marah dia ngurangi ya. Ya. Alhamdulillah ya. Dia demikian. Jadi jangan manas-manasi. Kadang-kadang kita kan senangnya manas-manasi itu. Ya, hanya konflik sedikit panas-manasi kobong akhirnya. Terjadi pertengkaran. Ya ini yang ya akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya, wa minan nasi, dan di antara sebagian manusia, may yu'jibuka qalu fil hayati dunya, ucapan mereka dalam masalah dunia mengherankan engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sebagian mereka manusia, orang-orang munafik, mereka pandai bicara, ya. Ucapannya ini mengherankan, menakjubkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yushidullah ala ma fi qalbihi, dan mereka menyaksikan kepada Allah apa yang ada di dalam hatinya. Wa huwa aladul hisam, padahal dia adalah musuh, ya, musuh yang betul-betul nyata, ya, orang yang banyak permusuhan dengan kita kaum muslimin. Di antara manusia itu ada yang pintar ngomong, ya, ngalor ngidul ngetan pintar sudah, seolah-olah dia iman dan bertakwa, seolah-olah dia orang yang luar biasa, padahal dia adalah musuh yang nyata, ya, kepada kita kaum muslimin. Wa ba'dun nasi minal munafikin yu'jibuka ayyuhar rasul kalamahu al-fasih alladhi yuridu bihaddan min hududid dunya lal akhirah. Di antara sebagian manusia dari kalangan orang-orang munafik, ucapannya yang fasih, ucapannya yang nyaman, ucapannya yang enak, lembut, itu menakjubkan engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal ucapannya itu hanya sekedar untuk mencari bagian dari bagian-bagian dunia, ya, bukan untuk mendapatkan akhirat, ya. Oh kalau saya Masya Allah demikian misalnya, kan banyak orang yang semacam itu, ya, ucapannya menakjubkan, enak, tapi dia musuh yang nyata bagi kita kaum muslimin. Wa yuhlifu mustashidan billah ala ma fi qalbihi min mahabbatil Islam, ya, dan dia bersumpah-sumpah atas nama Allah, Masya Allah kalau saya, ya, saya ini orang yang sangat senang kalau Islam itu demikian. Saya sangat senang kalau, ya, masjid itu demikian. Padahal enggak, hanya omong kosong saja itu. Ya. Wa fi hadza ghayatul jur'ah 'anillah wa huwa sadidul adawah wal khusuma lil Islam wal muslimin. Maka ucapan dia yang semacam itu seolah-olah ya memperjuangkan Islam, seolah-olah senang dengan yakni Islam, bahkan bersaksi atas nama Allah, ya, hati selalu bersih, ya, macam-macam, saya ikhlas itu gini, ya, itu ada puncak dari permusuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu ada permusuhan yang sangat keras, ya, kepada kita kaum muslimin dan orang-orang Islam, ya. Berapa banyak orang yang berbuat semacam ini, ya, dia menjerumuskan orang-orang muslim dengan seolah-olah membantu mereka, ya, diajak bimbel misalnya, diajak belajar bersama, dikasih makan, dikasih roti, tapi diarahkan untuk keluar dari agama Islam, kan banyak semacam itu, ya, anak-anak kecil dikasih bimbel, ya, bimbingan belajar, ya, nanti dimasukkan, ya, dimasukkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang, bagaimana mereka bisa keluar dari agama Islam. Maka harus hati-hati, ya, karena banyak orang yang, ya, berbuat yang semacam itu. Bahkan non muslim kadang-kadang praktek sholatnya juga seperti Islam, dibuat-buat sudah bagaimana mirip dengan Islam, sehingga lebih mudah untuk, yakni, menjerumuskan anak-anak kecil, pemuda-pemuda Islam yang belum mengerti apa-apa masalah agama Islam, dijerumuskan sehingga masuk agama mereka, ya. Bahkan
apa itu mestinya kitabnya itu bukan bahasa Arab, diarabkan sudah, ya, dan dibaca seperti bacaan Al-Qur'an. Ini sudah terjadi, ya. Kemudian kelanjutan ayat. Wa idza tawalla sa'fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nas. Dan apabila mereka itu berpaling daripada engkau, berpisah dengan engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ketemu Nabi ngomongnya seolah-olah ya berjuang di belakang Nabi, membantu Nabi, mendukung dakwah Nabi. Tapi ketika berpisah dengan Nabi, sa'a fil audi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nas. Maka dia ya berjalan di permukaan bumi untuk membuat kerusakan di permukaan bumi dengan menghancurkan tanaman dan juga buah-buahan kaum muslimin. Wa idza kharaja min indika ayyuhar rasul jadda wa nashita fil ardi liyufsida fiha. Dan ketika dia berpisah dari engkau Muhammad, maka dia akan bersungguh-sungguh, dia akan giat berjalan di permukaan bumi untuk membuat kerusakan di dalamnya. Wa yatlifu zuru'an nas, dia akan membuat kerusakan ya tanaman-tanaman manusia ataupun membunuh manusia. Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya. Berbuat kerusakan. Seolah-olah ya cinta Islam tapi tidak. Cinta Islam hanya sekedar untuk ya meriah-meriahan, mercon misalnya. Islam malah melarang mercon. Ya. Mercon itu membahayakan diri kita sekaligus membahayakan orang lain. Ya, mau senang, ya senang yang diajarkan Islam. Silakan makan yang halal, minum yang halal, ya. Mungkin kalau hari-hari biasa makannya tempe tahu, hari itu makan ikan ya, lauk yang nyaman, misalnya daging. Ya senang kan? Ya, makanya kita dulu waktu nyantri itu paling senang kalau hari Jumat. Mengapa? Hari Jumat bisa makan ikan ayam, ya daging ayam. Kalau selainnya nggak bisa. Ya, kan hari Jumat itu hari raya kita setiap sepekan. Ya, Yaumul Jum'ah, yaumu idukum fil usbu. Hari Jumat itu hari raya kita setiap sepekan. Maka kita kumpul-kumpul dalam masjid. Ya, bareng-bareng bersama-sama berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ada lebaran tahunan, hari Idul Fitri dan Idul Adha, hanya itu saja, enggak ada tambahan yang lain. Ya. Sekarang kan tambah macam-macam. Hari bapak, hari emak, hari nenek, hari kakek, hari semuanya sudah entek nanti harinya. Ya. Jadi hari raya itu hanya dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau sepekan hari Jumat, ya. Kemudian kelanjutan ayat. Wa idza qila lahu ittaqillaha, dan ketika dikatakan pada mereka orang-orang munafik, takutlah kalian kepada Allah, akhadatul izzatu bil ismi, maka akan muncul kesombongannya. Jadi kalau diingatkan akan muncul kesombongannya. Kamu ini siapa? Saya pangkat ini, saya jabatan ini, saya harta yang banyak dan macam-macam. Kesombongannya muncul. Kalau diingatkan takutlah engkau kepada Allah, maka kesombongannya akan muncul sehingga berbuat dosa. Fasbu jahannam, maka cukuplah jahannam sebagai tempat tinggalnya, wala bi'sal mihad, dan itu seburuk-buruknya tempat tinggal. Wa idza nusikha dzalikal munafiq al mufsid qila lahu ittaqillaha wahdar iqabahu wa quf 'anil fasad fil ardi lam yaqbalin nasihah bal yahmiluhul kibar wa hamiyatul jahiliyah
ala mazid minal ism. Dan ketika mereka orang-orang munafik yang berbuat kerusakan dikasih nasihat, ya, dan ucapan bertakwalah engkau kepada Allah, takutlah azab Allah, ya, tahan dari membuat kerusakan di permukaan bumi. Jadi ketika dikasih nasihat, takutlah engkau kepada Allah, takutlah kalian kepada iqab Allah, maka tahan, jangan sampai berbuat kerusakan di permukaan bumi. Maka kesombongannya, keangkuhannya semakin menyebabkan dia menjadi dalam perbuatan dosa. Ya, kamu ini siapa? Kamu ini anak kemarin sore ngasih nasihat pada saya. Jadi sombong, ya, sombong. Fasbu jahannam wa kafiyatuhu adaban wala bi'sal farasiyah. Maka orang yang semacam ini dikasih peringatan, ya, dikasih suatu nasihat, dia menolak, bahkan kesombongannya menyebabkan dia menjadi-jadi, ya. Ketika dijelaskan jangan kamu mencela fulan itu demikian, ya, malah semakin sombong dia, malah semakin menjadi-jadi, ya, berbuat kerusakan di permukaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, cukuplah dia, ya, untuk masuk ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruknya tempat tinggal. Kita semuanya berharap bahwasanya ketika kita meninggal dunia mendapatkan rahmat Allah, masuk di dalam surga Allah. Ya, semuanya berharap. Tapi kadang-kadang tidak mau praktek. Sholat gak mau, puasa gak mau, ibadah gak mau, taklim gak mau, ibadah yang lain gak mau. Tapi kalau rasan-rasan luar biasa, ya, atau menjatuhkan orang luar biasa. Hati-hati. Ucapan kita, perbuatan kita akan dimintai tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi membuat fitnah, ini bahaya. Ya. Kemudian kelanjutan ayat, wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah, dan di antara sebagian manusia mereka menjual dirinya dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kullun nasi, ya, kullun nasi yaktub fabai'un nafsahu famu'tiha aw mubikuha. Setiap manusia itu mereka akan bangun pagi-pagi, dia akan menjual belikan dirinya. Ada sebagian yang membinasakannya. Begitu bangun ngerasani orang, adu ayam, mabuk macam-macam, membinasakan dirinya. Sebagian yang lain membebaskan dirinya dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Begitu bangun dia berzikir, kemudian dia wudu, sholat, dan ibadah-ibadah yang lain, membebaskan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Kita semuanya tidur waktu malam. Begitu bangun ada yang langsung nyetel musik. Ya kan? Begitu bangun ada yang dia berzikir, alhamdulillah, ya. Alhamdulillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Berzikir dia. Ya. Ada yang bangun langsung meso-meso lihat SMS, ya. Langsung meso-meso dia. Kan banyak macam-macam orang itu. Ya. Maka kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian akan bangun pagi-pagi, sebagian membinasakan dirinya, sebagian akan, ya, membebaskan dirinya dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membebaskan dirinya? Termasuk dalam ayat ini, ya. Di antara manusia mereka menjual dirinya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dingin-dingin kita tetap berwudu dengan wudu yang sempurna, pahala yang luar biasa ini, ya. Jadi waktu termasuk yang menghapus dosa kita itu, ya, itsmamul wudu fil makarih, menyempurnakan wudu walaupun pada keadaan yang kita benci,
ya dingin, tapi tetap butuh 3 bukan 1. Itu ya penghapus dosa-dosa kita. Ya, wudu dengan sempurna walaupun dalam keadaan yang dingin. Wa ba'dun nasi yabi'u nafsahu talaban li ridallah azza wa jalla bil jihad fi sabilihi wa iltizam bi ta'atihi. Sebagian manusia, kalau tadi orang munafik, mereka itu ya menjual dirinya untuk mendapatkan azab Allah. Bagian yang kedua, orang yang beriman dan bertakwa. Sebagian manusia, orang-orang yang beriman dan bertakwa, mereka menjual dirinya dalam rangka untuk mencari ridha Allah dengan berjihad fi sabilillah. Ya. Termasuk antum taklim ini jihad fi sabilillah ya. Bahkan jihad yang paling utama untuk saat ini adalah al-ilmu wal bayan. Dikala banyak saudara kita mereka enggak tak paham masalah syirik. Banyak mereka berbuat syirik, jimat, sikap, sesaji, sandingan. Mereka enggak ngerti itu syirik. Ya. Maka belajar menuntut ilmu syar'i itu jihad yang lebih utama, melebihi berperang untuk saat ini. Karena enggak ada perang, ya kan? Maka bekali ilmu, belajar dan belajar. Ya. Belajar mengenal tauhid dengan benar. Belajar supaya kita paham itu syirik. Supaya kita jauhi. Berapa banyak kalau Jumat Legi banyak orang buat sandingan itu, ya kan? Itu perbuatan syirik. Dan mereka enggak ngerti, dikira adat biasa itu. Dia kira suatu tradisi biasa. Ya. Bahkan saling wasiat istri dan suami itu. Ya, Dik, sudah buat sandingan belum? Kalau Jumat Legi. Ya kan? Atau mungkin istrinya, Mas belikan kok sandingan. Apa itu? Ya keluak, ya macam-macam. Ya, Masya Allah. Saling berwasiat untuk berbuat syirik. Dan mereka kadang-kadang nggak ngerti itu syirik itu. Mengapa? Ngajinya guyon saja, banyolan saja, bukan ngaji kitab. Kita akan ya betul-betul ngerti, paham kalau kajian kitab semacam ini. Ya, cuman jangan dengar saja. Dengar mungkin sehari ingat, 3 hari ingat, seminggu ingat, sebulan hilang sudah. Ya. Tapi kalau punya catatannya, alhamdulillah saya ada catatan dulu taklim ya. Pas pada subuh ini. Luar biasa itu. Kalau satu tahun jangan kumpulkan, luar biasa. Ya. Karena apa itu misalnya setiap taklim itu kita paham 10 hukum, kalikan ya. Kalau misalnya 5 tahun sudah berapa ribu hukum itu yang kita ketahui. Ya. Makanya benar kata Nabi kita Muhammad SAW, qayyidul ilma bil kitabah. Ikat ilmu dengan ditulis. Maka ulama kita semuanya punya tulisan. Imam Syafi'i punya kitab kita punya kitab Ar-Risalah. Gede-gede ulama kita itu kalau kitabnya. Termasuk Ibnu Taimiyah itu kitabnya Majmu' Fatawa sekian ini. Ya. 1 meter lebih itu. Bagaimana cara nulisnya? Padahal dulu pulpennya bukan pulpen yang langsung. Ya, didelepno nulis, telepon lagi nulis, kan gitu kan? Ya, nulisnya sampai lembaran kitabnya itu sampai 1 meter lebih. Lah kalau kita setiap hari membaca itu kadang-kadang nggak sampai itu, umur kita habis nggak tutup itu, ya. Tahun berapa ya? Tahun sekitar 2000 saya mau beli itu harganya 4.300.000. Wah, saya nabung nggak punya sampai itu dan balik lagi. Nggak punya untuk beli kitab Majmu' Fatawa, ya. Karena saking godenya kitabnya itu, ya. Harganya mahal. Entah kalau sekarang mungkin kertas lebih murah. Saya nggak tahu. Kita lanjutkan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis silmi kaffah. Masuklah kalian ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Akidahnya Islam, manhaj pemikirannya Islam, ya, akhlaknya akhlak Islam, ucapannya juga ucapan Islam. Ya. Orang Islam itu enggak gampang miso. Ya. Kadang-kadang kesandung miso, ya. Ketemu temannya miso lagi. Ya, negur temannya itu miso, masyaallah, ya.
Mestinya kan assalamualaikum kan gitu. Enggak. Kadang-kadang meso ke teman-temannya, ya. Maunya menyapa tapi ucapannya kotor tuh sehingga terbiasa dengan ucapan kotor. Bahkan nanti mau mati meso-meso itu. Ya. Mengapa? Karena kebiasaan meso kalau dia mau mati akan meso-meso sudah. Mengumpat, melaknat. Ya. Wala tatabi'u khutuwati syaitan, dan jangan ikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Ya, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Ya ayyuhalladzina amanu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil islami dinah. Wahai orang-orang yang beriman yang menyatakan ya Allah itu Rabb, ya. Allah ada Rabbku, Muhammad an-Nabi dan Rasulku, Islam ada agamaku. Itu orang mukmin. Udkhulu fi jami' syara'il Islam, amilina bi jami' ahkamihi. Ya, masuklah kalian ke dalam seluruh syariat-syariat Islam. Jangan dicampur-campur, ya. Kalau sholat caranya cara Islam, kalau membuat rumah caranya non-Islam. Ada padi, ada jagung, ada pisang. Itu kan bukan cara Islam itu. Cara Islam bismillah, mulai dah langsung. Ya. Kita kan kadang-kadang kalau sholat caranya Islam, puasa caranya Islam, tapi waktu bangun rumah itu loh. Ya, ada ketan ireng, ada macam-macam sudah. Ya, ada jagung, ada kapas, ada apa itu pisang. Ya, macam-macam sudah. Ya. Apa gerangan itu? Apa tujuannya itu? Ya. Kalau non Islam ya silakan pakai acara itu, karena memang bukan Islam. Kalau kita orang Islam, kalau membuat rumah cara Islam, kalau nikah juga cara Islam. Kenapa mau nikah mau harus ngincak-ngincak telur? Kan eman-eman itu. Telur diincak-incak. Masya Allah, itu bukan cara Islam itu. Ya, cara Islam nikah dengan benar. Ya, buat rumah dengan benar. Ya, ini wasiat Allah. Masuklah kalian ke dalam ajaran Islam secara keseluruhan. Ya, cara berpakaian dengan Islam. Ya, KTP-nya Islam kemana-mana pakai rok mini. Ya, ini kan bukan berpakaian Islam itu. Ya, ngatanya Islam kalau sedikit-sedikit ngumpat-ngumpat, meso-meso. Kan bukan cara Islam. Jadi Islam secara keseluruhan, ucapannya Islam, akhlaknya Islam, kepribadiannya Islam, semuanya Islam. Makanya benar kata Aisyah ummul mukminin, wa khuluquhul Quran. Akhlak adab Nabi itu Al-Quran. Ya, Nabi berbicara dengan adab asor, dengan sopan, dengan hormat itu mempraktekkan Al-Quran. Dia kepada tetangga baik, dia kepada anak istri baik, ya, rahmat. Maka ketika pernah Nabi itu memangku Hasan dan Husain, di Hasan Husain dipangku oleh Nabi, menunjukkan Nabi itu penyayang, ya. Bahkan Umamah, ya, Nabi ketika sholat itu digendong itu, Nabi gendong sambil ngimami, itu rahmat Nabi kepada anak kecil. Kadang-kadang kita anak kecil bentak-bentak, ya, diusir dari masjid. Nanti siapa yang melanjutkan masjid itu? Kita kan nggak mungkin hidup terus, ya kan? Yang melanjutkan anak-anak kecil itu, anak-anak kecil diusir dari masjid, mereka nggak kerasa di masjid, kerasanya diembong nanti, kan bahaya itu, ya. Jadi Nabi akhlaknya luar biasa. Ketika ada sahabat yang melihat Nabi memangku Hasan dan Husain, ya, mengelus-ngelus kepalanya. Sahabat mengatakan, ya Rasul, anak saya 10 ya Nabi. Tapi seumur-umur hidup saya nggak pernah mangku membeli anak-anak saya, tak jiarno gitu. Kata Nabi, ya, barang siapa yang memiliki sifat penyayang, maka dia akan disayangi Allah yang ada di atas langit. Ya, man la yarham la yurham. Orang yang nggak rahmat nggak akan dirahmati oleh Allah. Ya, jadi sayang kepada anak cucu, ya. Kalau mereka masih kecil ya dipangku, dilus-lus kepalanya, supaya mereka ngerti kita orang tua, kita kakek, ya, atau nenek,
kita ini sayang kepada mereka. Ya. Jadi di apa itu mungkin diajak makan bareng bersendaguru, itu yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kadang-kadang kan setelah ngaji langsung kereng ya. Istrinya ya, Mas jalan-jalan, oh enggak usah ya. Mas enggak usah terus. Stres nanti istrinya. Ya. Jadi apa itu Nabi pun lomba lari dengan Aisyah. Kata Aisyah, ya, saya diajak lomba lari dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena saya masih muda, masih langsing, Nabi kalah itu. Ya. Jadi untuk lomba yang pertama Nabi itu kalah. Ya. Karena Nabi sudah umur 50 lebih, ya, sudah agak sepuh, ya. Sedangkan Aisyah masih sangat remaja waktu itu, ya. Sehingga Nabi kalah lomba lari. Ya. Maka setelah Aisyah agak-agak gemuk, ya, diajak lomba lari lagi oleh Nabi. Ayo Aisyah, lomba lari. Ya, ternyata lomba yang kedua dimenangkan Nabi. Kata Nabi, ini sebagai balasan dulu saya kalah dengan kamu. Lomba lari dengan istrinya itu, ya. Artinya apa? Artinya dengan istri santai lembut, jangan kaku terus, ya. Ini oh enggak usah. Kadang-kadang istrinya sampai stres itu karena suaminya ya setelah ngaji kok malah kereng. Setelah ngaji semakin rahmat, ya. Rahmat. Jadi jangan semakin kereng, ya. Istri itu kalau kita rahmati, dia akan rahmat pula kepada kita. Kalau kita kereng, dia akan bisa kereng juga kepada kita, kan gitu. Dengan demikian pula anak-anak kita. Jamaah rahimakumullah, waktu telah habis. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini memberikan tambahan ilmu dan wawasan ilmu kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.